Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji ujian kinerja. Perkenalkan, saya Ahmad Saifuddin Zuhri, mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Juraisiwo Lampung dengan nomor induk mahasiswa 2501730068. Hari ini saya akan melaksanakan praktik ujian kinerja di sekolah SMK Mitra Bakti Bandar Sri Bawono pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dengan materi Iman dan Tauhid atau Syu'abul Iman. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sebelum pembelajaran dimulai, silakan salah satu ketua kelas memimpin doa. Bismillah. Apa kabar hari ini? Sehat? Sehat tentunya ya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya. Sebelum pembelajaran dimulai, Bapak mau menanyakan, apakah ada yang tidak berangkat? Ada? Siapa yang tidak berangkat? Maul. Ada izinnya nggak Maul? Nggak ada. Alfa ya. Ada yang dekat rumahnya, Maul? Desta ya. Desta nanti pulang sekolah sampaikan ke Maul ya. Coba semuanya silahkan tutup mata kalian. Ditutup matanya. Tutup mata Anda. Ayo. Apa itu iman? Menurut Anda, iman itu apa? Sudah tahu jawabannya? Silakan buka mata Anda. Vira, apa yang Anda pikirkan tentang iman, Vira? Kepercayaan. Desta. Apa? Iman. Menurut tadi pemikiran Anda, iman itu apa sih? Pedoman, ya, pedoman, kepercayaan. Itu adalah landasan utama kita ya. Iman. Jadi bisa kita sebut sebagai pondasi dalam kehidupan kita. Ayat yang menjelaskan tentang iman. Kelihatan? Ya. Bisa kita baca bersama? Ayo kita coba kita baca bersama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu. Pernah nggak melihat ini batu di jalan gitu? Ada batu besar di jalan. Nah, itu adalah iman yang paling kecil, itu menyingkirkan gangguan di jalan. Atau ada paku di jalan, kalian melihat, nah itu disingkirkan. Itu iman yang paling kecil. Silakan dibuka grupnya.
Kita bermain dulu ya. Bermain sambil belajar, oke? Silakan dibuka grupnya. Masih ada yang mengerjakan? Sudah ya? Ada sedikit motivasi ya untuk diri kita. Di mana setiap orang itu pasti ingin hidupnya tenang, ya enggak? Pengen hidupnya tenang enggak? Cobaan ya, godaan. Begitu pula dengan materi atau hal yang akan kita pelajari hari ini, yakni memahami hakikat iman dan tauhid. Kemudian nanti kita ada diskusi, jadi hari ini kita akan belajar tentang iman dan tauhid. Kemudian ada presentasi juga, dan hasil yang akan kita harapkan dari pembelajaran hari ini adalah kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Begitu ya anak-anak? Di mana iman dan tauhid itu adalah menjadi pondasi dalam kehidupan kita. Tahu pondasi enggak? Bangunan ini ada pondasinya enggak? Ataupun pohon. Tahu pohon enggak? Punya akar enggak? Nah, akar itu adalah yang menjadi dasarnya pohon. Kalau akarnya itu tidak kuat, kira-kira pohonnya kuat enggak? Enggak, ya. Nanti pohonnya akan tumbang, akan roboh. Sekarang kita akan coba menyesuaikan dengan kelompoknya. Tadi siapa yang menjawab dalam pembelajaran suka diskusi? Siapa? Siapa yang dalam pembelajaran suka apa aja tadi pilihannya? Membaca, diskusi, melakukan sesuatu. Siapa? Masih ingat kan jawabannya? Oke, sekarang kita berkumpul mengelompok sesuai pilihan yang tadi. Di sini untuk yang membaca, kelompok membaca. Di sini untuk yang kelompok diskusi. Dan di sini untuk kelompok yang melakukan sesuatu. Ini untuk tugas kelompoknya untuk membaca. Tugasnya yang membaca tadi adalah memahami terkait dengan bahan bacaan yang ada di tugas tersebut. Yang lainnya yang tidak bisa melihat nanti bisa lihat di grup ya, nanti sudah saya share juga. Ini untuk yang menganalisis video ya. Videonya saya share di grup. Untuk video yang dianalisis nanti bisa dibuka ya. Silakan dikerjakan bersama dengan kelompoknya. Intinya saja, dicari intinya. Ya, di sini. Ini kan udah ada lembarnya, ditulis di situ ya. Apa yang menjadi pertanyaannya. Kalau udah selesai nanti tugasnya difoto ya, difoto, kemudian dikirimkan ke link yang ada di grup ataupun boleh scan barcode itu. Salah satu aja ya, perwakilan kelompok saja yang mengirimkannya. dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Iman bukan hanya keyakinan, tapi juga tindakan nyata yang menunjukkan kepercayaan kepada Allah sendiri. Ya.
rukun iman ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qadar dan qadar. Ya. Rasul telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Tauhid berarti mengesahkan Allah dalam zat, sifat, dan perbuatannya. Artinya hanya Allah yang mencipta, mengatur, dan berhak disembah. Udah? Cukup. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, mana lihat hasilnya? Isi ceramahnya itu makna iman dan tauhid, kemudian hubungan iman dan akhlak, iman dan amal, kemudian implementasi iman di dalam kehidupan. Begitu sangat penting ya, iman itu di dalam kehidupan kita. Kalau menurut secara bahasa itu berarti tasdik, yaitu membenarkan atau mempercayai. Kita akan berdiskusi lagi. Tetapi beda kelompok ini. Kenapa kok beda kelompok? Karena tugas ini adalah gabungan dari antara kelompok. Sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Apa tugasnya? Jadi setiap kelompok mencari apa hubungan antara iman dan tauhid. Kemudian yang kedua, mengapa tauhid menjadi inti dari keimanan. Dan yang ketiga, bagaimana penerapan nilai tauhid dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu di sekolah, di rumah, ataupun di lingkungan. Bisa dipahami? Bisa ya? Lembar kerjanya silahkan dikerjakan, diskusikan bersama kelompoknya. Kalau ada yang kurang paham, boleh ditanyakan. Gimana? Ada kesulitan? Susah? Apanya yang susah? Apa hubungan antara iman dan tauhid? Coba dihubungkan. Iman dan tauhid. Ada yang sudah selesai? Kelompok berapa yang sudah selesai? Kelompok 3 sudah? Kelompok 1 sudah? Oke. Kelompok 1 sudah. Sudah siap presentasi? Sudah? Kelompok yang lain sudah selesai juga? Kita mulai presentasi ya. Mau diacak apa mau gimana? Urut? Urut? Oke, silahkan kelompok 1 maju ke depan. Ya, dipresentasikan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan diskusi analisis hubungan iman dan tauhid. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Syafira Oktaviani. Perkenalkan, nama saya Naila Salsabila Wirunisa. Perkenalkan, nama saya adalah Syafira Fitriani. Perkenalkan, nama saya Hubungan antara iman dan tauhid. Iman dan tauhid memiliki hubungan yang sangat erat. Tauhid adalah inti dan dasar dari iman, sedangkan iman adalah bentuk keyakinan yang mencakup kepercayaan kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, dan hari akhir dan takdir. Tanpa tauhid, iman seseorang belum sempurna, karena tauhid menegaskan bahwa hanya Allah yang berhak. Ada yang mau tanya? Vira? Apa saja penerapan nilai tauhid dalam kehidupan?
masyarakat. Apa saja? Gimana sih penerapannya? Iman itu di sekolah itu seperti apa? Coba. Di sekolah belajar dengan sungguh-sungguh karena Allah memerintahkan. Masih punya kewajiban menuntut ilmu. Ya, mengerjakan tugas salah satunya. Kalau di lingkungan, kan. Sekarang yang maju kelompok 2. Silahkan maju ke depan. Berdoa sebelum belajar dan tidak mencontek ketika ujian. Siapa yang menyontek di sini? Ayo. Saya, Pak. Ketika ujian yang mencontek siapa? Ayo. Ya. Berarti kita sudah tahu besok lagi kalau masih ada yang mencontek berarti imannya harus kita perbaiki. Kalau di rumah Sabar menghadapi ujian keluarga karena percaya Allah punya rencana terbaik. sabar ya, menghadapi ujian. Ketika ujian itu kita harus sabar. Ujian dari manapun. Kalau di dunia kerja Tidak mengambil hak orang lain dan bekerja dengan niat ibadah. tidak mengambil hak orang lain. Nanti kalau kalian sudah bekerja ataupun kalian sedang membantu orang, jangan pernah sedikit pun mengambil hak orang lain. Silahkan tutup. Sekian presentasi dari kami akhiri dan bersalam. Ketika di rumah itu gunakan secara efektif. Setelah pulang sekolah nih ngapain nih? Istirahat dulu atau ngapain dulu? Kemudian aktivitas. Usahakan malam itu jangan tidur terlalu malam. Maksimal jam 9. Usahakan ya jam 9 itu sudah istirahat. Karena kebutuhan istirahat kita itu adalah 8 jam. Ya. Beda halnya ketika Anda mau bangun malam, mau melaksanakan sholat tahajud, ya. Usahakan lebih awal lagi tidurnya. Jangan sampai malam mainan HP saja, ya. Jangan sering-sering mainan HP ketika berbaring atau ketika sambil tidur. Itu akan sedikit merusak fungsi mata kita. Cukup? Ada pertanyaan lagi? Oke, cukup. Silakan ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah semua ya? Sudah semua. Oke, kita beri aplaus untuk semua kelompok. Jadi itulah tadi presentasi dari beberapa kelompok di mana iman dan tauhid itu tidak bisa dipisahkan, ya. Artinya apakah mungkin orang itu mengaku beriman? Tadi sudah diberikan contoh kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Iman secara di sekolah itu ada berapa contohnya, bagaimana contohnya? Salah satunya belajar, kemudian mengerjakan tugas, kemudian hormat kepada guru, kepada orang tua, dan sopan santun terhadap iman tanpa tauhid itu rapuh. Dan tauhid tanpa amal itu tidak sempurna. Makanya kalau orang yang mau imannya lebih naik lagi, iman itu nggak bisa ya. Iman itu di atas terus di bawah terus. Orang itu punya iman kadang di atas, kadang di bawah, kadang di atas, kadang di bawah. Tidak bisa lurus aja. Kok bisa, Pak? Coba aja.
ketika Anda pergi ke pengajian. Pemikiran Anda sudah berbeda dengan ketika Anda nongkrong di perempatan, ngumpul sama orang-orang yang misalkan suka mabuk-mabukan. Secara tidak langsung imannya akan turun. Berbeda kalau Anda itu perginya misalkan ke tempat teman yang sambil ngaji, itu imannya akan naik. Itulah sama halnya dengan pisau ya. Kalau sering kita asah maka akan tajam. Tetapi kalau sering kita biarkan, lama-lama akan tumpul. Iman dan tauhid, bagaimana caranya kita menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari? Sekarang kita sudah mengerti dan sudah mengetahui bagaimana menerapkan iman dan tauhid di dalam kehidupan sehari-hari. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak? Untuk selanjutnya, pertanyaannya, satu hal baru yang saya pahami tentang iman atau tauhid. Silahkan isikan jawabannya di dalam kertas yang saya bagikan, ya. HP-nya ditaruh lagi ya. HP-nya untuk nanti tugas yang akhir. Oh, belum. Maaf ya. Campur warna. Pink. Ya udah ini. Apa mau ganti? Nih, jauh. Oke, yang sudah silahkan maju ke depan, tempelkan di papan tulis. Tempel aja. Tauhid bukan hanya bagian dari iman, melainkan fondasi rasional dan yang logis. Iman percaya dengan sepenuh hati. Tauhid adalah meyakini bahwa Allah itu satu. Oke, masih ada lagi? Jadi ya, tauhid adalah konsep dalam Islam yang menekankan keesaan Allah. Sudah semua? Oke, beri aplaus untuk semuanya. Jadi bagaimana hari ini kita belajar? Apakah sedikit pusing? Apakah menyenangkan? Coba senyum dong. Nah, katanya ya, salah satu amal itu adalah bersenyum. Senyum itu sodako. Oke, sekarang buka HP-nya. Silakan diklik link yang saya kirimkan di grup, yang Bapak kirimkan di grup. Bisa dimulai? Oke, dalam hitungan 1, 2, 3.
Silakan dijawab sesuai apa yang Anda pahami hari ini. Karina nomor 1 yang tercepat. Siapa lagi ini? Pila Imut. Putri. Sudah semua? Sudah semua? Siapa yang belum? Chelsea Eka Sintiasari. Siapa ini yang milih ini ya? Ada yang milih ini enggak ya? Siapa yang masih pusing? Oke, cukup ya. Dapat kita simpulkan, iman itu bukan hanya keyakinan dalam hati, tetapi juga harus diucapkan dengan lisan dan diwujudkan dalam perbuatan. Itu adalah iman. Kemudian tauhid itu adalah keyakinan bahwa hanya Allah satu-satunya Tuhan yang kita sembah dan kita tempat berpasrah. Jadi iman itu adalah keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan, dan pembuktian melalui perbuatan yang untuk pertemuan minggu depan ya. Tadi sudah kita bahas iman dan tauhid hakikatnya. Dan ini untuk akhir pembelajaran, Bapak akan menyampaikan untuk pembelajaran di minggu depan, yaitu tentang cabang-cabang dari iman. Tadi sudah Bapak spill ya, sudah Bapak spill sedikit hadis bahwasanya ada 70 cabang iman. Nah, untuk minggu depan kita akan membahas tentang cabang-cabang iman tersebut. Dan tugas untuk anak-anak di rumah, silahkan cari tahu apakah ada hadis yang menyebutkan bahwa iman itu memiliki cabang-cabang. Ya, silahkan dikerjakan di rumah, dicari tahu apakah ada. Untuk itu, mari kita siap-siap untuk pulang. Silahkan bersiap-siap, berkemas-kemas. Boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Dan untuk semuanya, apabila ada sampah di sekitaran meja Anda, silahkan dikumpulkan dan dibawa keluar ruangan atau di tempat sampah yang telah disediakan. Oke, sampai di sini pertemuan kita kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri inna insana lafi khusr. Sebelum Bapak tutup, Bapak mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata penyampaian. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.